Tapi bagaimanapun Weso pernah berpacaran, barangkali pacarannya lebih lancar jadi punya pengalaman. Katakan, harus bagaimana agar bisa membuat seorang wanita sangat menyukaiku? Lorenzo ingin cepat mengetahui jawabannya. Ini, Weso berpikir dan berkata dengan serius. Pertama-tama harus tampan. Semua wanita suka pria yang tampan. Lorenzo melihat dirinya yang ada di cermin. Kriteria ini cocok dengannya. Kedua, harus romantis. Weso melanjutkannya dengan serius. Semua wanita suka menerima hadiah, misalnya bunga segar, perhiasan, dan yang lainnya. Selain itu, buat berbagai suasana yang romantis, ajak dia makan di tempat yang indah. Mata Lorenzo berbinar, dia segera berkata pada Jasper, "Catat." Baik, Jasper segera mencatatnya. Ketiga, semua wanita ingin dilindungi. Dia mau di saat bahaya, dia bisa diselamatkan dengan berani. Cinta pertamaku itu karena aku menyelamatkannya dari penjahat, membuatnya sangat tersentuh. Dia masuk dalam pelukanku secara otomatis. Weso menggaruk kepalanya tersipu, sedikit merasa malu. Lorenzo memberi isyarat, mengisyaratkan Jasper untuk lanjut mencatatnya. Jasper mencatat semua ini tanpa kekurangan satu kata pun. Ada lagi, desak Lorenzo. Ada satu lagi yang paling penting. Weso ragu-ragu. Aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Katakan, perintah Lorenzo. Ini, wajah Weso mendadak merah, terlihat sedikit gugup. Di sini semuanya pria. Apa yang tidak bisa dikatakan? Desak Lorenzo. Cepat katakan. Itu harus punya kemampuan bercinta yang baik, kata Weso hati-hati. Perihal bercinta harus didominasi oleh pria. Jika keahlian pria itu hebat, maka akan sangat mudah merebut hati wanita itu. Awalnya wanita bercinta karena cinta. Pada akhirnya dia akan menyukainya karena bercinta. Hubungan antara pria dan wanita ibarat seutas tali. Jika diikat terlalu kencang, semakin tidak bisa dipisahkan. Jadi harus sering berdekatan, harus memberikan pengalaman seksual yang sempurna. Mendengar hal ini, wajah Jasper menjadi merah. Bukankah katamu, kamu pacaran di usia belasan tahun? Kenapa begitu berpengalaman terhadap hal semacam ini? Saat itu usiaku memang masih muda, tentu tidak memahami hal semacam ini. Tapi sekarang sudah dewasa, sering nonton film di internet. Selain itu terkadang saat libur, aku juga bisa ke bar bersama Sony dan yang lainnya untuk mencari pengalaman. Setelah bicara, Weso merasa dirinya bicara terlalu jauh. Dia buru-buru menjelaskan, "Tuan, kami hanya minum bir, mengobrol dengan wanita, tidak pernah membocorkan rahasia apapun." Bagaimana mencari pengalaman di bar? Lorenzo tahu mereka tidak akan mengkhianatinya. Dia tidak peduli sama sekali terhadap hal ini. Malah yang dia pedulikan adalah bagaimana pendapat pengalaman dengan cepat. Ke bar bisa lihat bagaimana pria lain menggoda wanita. Juga bisa berinteraksi dengan wanita cantik. Tahu apa yang mereka suka dan tidak suka. Semua yang Weso katakan masuk akal. Semakin bicara, dia semakin semangat. Intinya, dalam berpacaran, tidak bisa hanya belajar teori, harus sering praktik. Lorenzo mendengarnya dengan cermat. Selain itu, dia sangat setuju. Sudah paham. Jasper mencatat semuanya. Ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi.
Pikir Weso dengan detail dan berkata dengan hati-hati, yang ku tahu hanya itu. Saat kembali, coba pikirkan lagi. Kalau masih ada pengalaman lain, laporkan padaku, perintah Lorenzo. Baik, Weso seolah mendapat sebuah tugas yang sangat penting. Pergilah dulu, perintah Jasper. Weso memberi hormat pada Lorenzo, menunduk dan undur diri. Sesuai perkataan Weso tadi, siapkan. Lorenzo memerintah Jasper. Baik, Jasper buru-buru menjawabnya dan segera bertanya, tapi entah bunga apa yang Nona Wiwi suka. Siapkan beberapa dari masing-masing jenisnya. Perhiasan juga. Coba kamu tanya apa yang disukai gadis dan beli semuanya. Besok pagi, begitu bangun, dia akan melihat niatku. Baik, Jasper segera pergi mengurusnya. Ruang kerja itu kembali hening. Tidak lama kemudian, Lorenzo mulai mencari data di internet dengan tabletnya. Hadiah apa yang paling disukai gadis? Bagaimana agar bisa mendapatkan hati gadis? Bagaimana cara berpacaran? Trik berpacaran? Ternyata ada banyak trik di internet. Sama sekali tidak perlu bertanya pada pengawal yang bodoh itu. Lorenzo mencatatnya dengan serius ke dalam buku catatannya agar bisa digunakan kelak. Lalu ia mencari lagi sebuah topik. Bagaimana cara berciuman? Lorenzo menunggu dengan tegang seperti anak kecil yang akan menghadapi ujian. Segera berbagai trik pun muncul di laman internet, bahkan ada videonya. Setelah Lorenzo mengklik video, ada sepasang pria dan wanita muda yang sedang menjelaskan trik berciuman di video itu. Dia melihat dan mempelajari apa yang diajarkan di video itu dengan serius dan terperinci. Muncul sosok Dewi dalam pikirannya yang membuat wajahnya memerah dan jantungnya berdebar. Kemudian langsung berubah menjadi layar biru. Lorenzo melongok melihatnya. Setelah diotak-atik berkali-kali tetap saja tidak ada perubahan. Dia teringat dulu pernah minta orang untuk membuatkan tembok pembatas yang sangat kuat untuk mencegah paretas yang membuat sistemnya akan terkunci secara otomatis begitu membuka laman yang tidak aman. Tak disangka ini bukan untuk mencegah orang lain melainkan dirinya sendiri. Sepertinya sudah tidak bisa lanjut mencari lagi. Lorenzo memanggil Jasper dan memberikan 2 tugas pada Jasper. Pertama adalah memperbaiki komputer secara diam-diam. Kedua adalah mencarikan film untuk ia pelajari. Hah? Jasper langsung tertegun begitu mendengar 2 tugas ini. Film? Apa benar? Secepatnya. Lalu Lorenzo menekankan, ini juga harus dirahasiakan. Jangan sampai orang lain tahu. Baik, Jasper tidak berdaya. Siapa suruh dia adalah anak buah yang paling dipercayai Lorenzo. Memang pada siapa lagi tugas yang menyangkut privasi seperti ini bisa diberikan selain padanya. Namun dia masih belum pernah berpacaran. Dia juga tidak mengerti apa film itu. Sudahlah, nanti dia akan cari tahu di internet. Lorenzo kembali ke kamar untuk beristirahat, sedangkan Jasper sibuk mencari film melalui ponselnya dengan susah payah karena tidak punya pengalaman. Dia sama sekali tidak tahu harus mencari di mana. Akhirnya dia memanggil Weso dan Sony. Kak Jasper, ada apa? Weso sedikit bersemangat seolah-olah saat ini dia adalah informan rahasia Jasper. Kak Jasper, aku belum pernah pacaran. Apa ada yang bisa ku bantu? Sony bertanya dengan sangat hati-hati seperti takut Jasper akan mengetahui rahasianya. Aku akan memberikan tugas mendesak untuk kalian berdua, tapi harus dirahasiakan. Jasper merendahkan suaranya seperti sedang merencanakan misi yang sangat penting dan berbahaya. Baik, Weso dan Sony menatapnya dengan ekspresi serius. Itu. Jasper terpatah-patah lalu memaksakan dirinya untuk berbicara. Unduh beberapa film untukku. Hah? Mereka berdua termangu dan saling berpandangan, lalu Sony bertanya, apa
Apa itu film? Bodoh, itu. Weso merendahkan suara dan berfisik. Film. Aku pernah memperlihatkannya padamu. Wajah Sony langsung memerah karena malu. Karena kalian pernah menontonnya, pasti ada menyimpannya kan? Jasper buru-buru bertanya. Cepat, kirimkan padaku. Pria pasti menyimpan beberapa. Weso menggaruk kepalanya dengan malu. Aku punya beberapa CD yang berisi berbagai macam film pendek. Kak Jasper, kamu suka yang seperti apa? Aku kirimkan. Cari saja beberapa yang sederhana untuk ditonton berjaka. Kak Jasper masih berjaka. Weso melebarkan matanya dengan ekspresi terkejut. Benarkah? Apanya yang benarkah? Wajah Jasper memerah karena malu, lalu menegur dengan nada dingin. Jangan cerewet, cepat kirimkan. Weso mengangguk-anggukan kepala. Nanti aku lihat dulu mana yang cocok, lalu segera mengirimkannya. Yang kamu perlihatkan padaku, itu seharusnya cocok untuk Kak Jasper kan? Sony sedikit sungkan. Kak Jasper, kukirimkan padamu dulu. Cepatlah. Jasper benar-benar merasa telah mempermalukan dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Lorenzo yang telah selesai mandi sedang menyeka rambutnya dan ponselnya pun berbunyi. Dia melihatnya, ternyata video yang dikirimkan oleh Jasper. Dia segera membuka video itu. Tiba-tiba sebuah suara aneh langsung terdengar. Dia melempar ponselnya karena terkejut seperti menganggap ponsel itu adalah granat. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Dia segera mengambil dan mematikan ponselnya, lalu menarik nafas panjang dan mulai menonton video itu. Yang benar saja, Lorenzo membelalakan matanya dan menatap layar yang menampilkan sepasang pria dan wanita yang sedang bergulat itu dengan fokus. Bukankah level seperti ini terlalu cepat? Apa-apaan ini? Lorenzo sudah tidak berani lagi melihatnya. Dia segera mempercepat video itu dan ingin menemukan adegan yang lebih biasa. Tapi di seluruh video itu hanya menampilkan adegan itu saja. Dia langsung menyerah dan mematikan video itu lalu membuka video selanjutnya. Ada sedikit drama dalam video ini yang menuliskan kisah tentang sepasang anak muda. Setelah melihat sebentar, Lorenzo langsung mematikannya karena tidak tertarik. Setelah memikirkannya, dia merasa tidak seharusnya menonton video yang terlalu berani seperti itu pada saat ini. Lebih baik menonton kisah cinta yang sederhana untuk mempelajarinya bagaimana berpacaran dan berciuman. Jadi dia kembali menugaskan Jasper. Dia ingin menonton percintaan yang sederhana agar bisa mempelajari teknik berpacaran, tidak bisa langsung naik ke level video yang begitu berani. Jasper merasa depresi saat menerima telepon itu, tetapi dia tetap melaksanakannya. Dia langsung menelpon Weso dan memberikan tugas yang diberikan Lorenzo. Segera cari dan segera kirimkan padaku. Baik. Setelah menutup telepon, Weso memanggil Sony dan berkata dengan serius, Kak Jasper memberikan tugas. Kamu carilah film percintaan sederhana, lalu kirimkan padaku. Aku punya film percintaan sederhana. Aku juga punya banyak novel seperti itu. Isinya bagus. Bagus, baik, kirimkan padaku. Segera. Setelah melewati beberapa orang, akhirnya Lorenzo menerima film dan novel percintaan sederhana yang dia inginkan. Dia bersandar di ranjang, menyalakan lampu baca, memakai kacamata berbingkai perak, menyiapkan pena dan buku catatan, lalu mulai menulis sambil menonton. Berpacaran juga harus punya niat dan serius, harus dipelajari dengan bersungguh-sungguh. Jasper merasa emosional saat melihat cahaya lampu di kamar utama itu. Benar-benar mengharukan saat pria yang sedang jatuh cinta berubah jadi serius. Ini membuktikan bahwa Tuan sangat serius pada Nona Wiwi.
Jeff sangat optimis. Ini lumayan bagus. Tuan sendirian sejak kecil. Tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Sekarang tidak mudah bisa menemukan orang yang disukai. Kalau bisa menikah, kelak tidak akan kesepian lagi. Semoga saja. Casper menghela nafas, dia menahan diri. Dia selalu merasa Nona Wiwi itu sedikit aneh. Keesokan paginya, begitu bangun, Dewi mencium aroma bunga yang sangat menyengat. Dia menegakkan tubuhnya dan melihat ke sekitar, tapi tidak melihat apapun yang aneh di kamar itu. Aroma bunga itu datang dari luar. Dia mengenakan jaket lalu berjalan untuk membuka pintu, tetapi dia langsung tertegun. Ada banyak bunga segar di lorong, tangga, spiral, dan ruang tamu. Mawar, lili, anjelir, bunga matahari, bunga baby birds. Kastil itu dipenuhi bunga segar yang indah serta berbagai warna yang membuatnya merasa seperti bermimpi. Sangat jarang bisa melihat bunga segar di kota Snowy yang dingin sepanjang tahun ini. Bisa mendapatkan begitu banyak bunga segar dalam semalam sangat tidak mudah, apalagi harus begadang untuk menatanya, sungguh niat. Dewi merasa dirinya sedang bermimpi saat melihat kastil yang berubah drastis dalam semalam. Dia sangat menyukai bunga segar karena sejak kecil ia tumbuh besar di hutan. Sangat menyukai semua pemberian alam, hatinya merasa sangat hangat saat melihat bunga, rerumputan, juga hewan kecil. Awalnya cat kastil didominasi nuansa dingin yang membuatnya terkesan apatis dan tegas. Namun sekarang terlihat hangat dan romantis karena penambahan bunga segar ini. Bahkan pelayan juga merasa gembira, terlihat senyuman cerah di wajah mereka yang sebelumnya selalu tampak serius, seperti ada hal yang menggembirakan yang sedang diadakan di sana. Suka. Terdengar sebuah suara familiar dari belakang. Dewi menoleh dan melihat Lorenzo berjalan keluar dari kamar. Dia mengenakan pakaian berwarna putih yang membuatnya sangat tampan. Juga ada senyum tipis samar yang melengkung di bibirnya. "Kamu yang menatanya?" tanya Dewi gembira. Lorenzo gembira melihat wanita itu tersenyum. "Masih ada hadiah lainnya. Semoga kamu menyukainya." "Apa?" tanya Dewi penasaran. "Nanti kamu akan tahu." Lorenzo tersenyum misterius lalu melangkah mendekat, mengulurkan tangan dan menyentuh rambut yang ada di telinga wanita itu. Mendekat perlahan dan berbisik di telinga wanita itu, "Aku tunggu di bawah." Nafasnya yang panas mengenai telinganya dan memberikan rasa kebas seperti tersengat. Dewi menggigil sekujur tubuhnya menjadi lemas. Sebelum sempat bereaksi, Lorenzo sudah berjalan ke bawah sambil menyentuh pundaknya. Dewi tertegun di tempat dan tidak bisa bereaksi apapun. Apa yang salah dengan pria ini? Kenapa tiba-tiba bersikap begitu mesra? Saat merasakan sikap Dewi yang tegang dan tidak tenang tadi, muncul senyum menggoda di bibir Lorenzo. Bagus, trik di novel percintaan ternyata berguna. Dewi kembali ke kamar sambil menggosok telinganya yang gatal dan duduk di sofa. Dia merasa aneh saat teringat sikap Lorenzo tadi. Tok 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 tok. Saat ini tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar yang diiringi suara Nola. "Nona Wiwi, apa aku boleh masuk?" "Silakan masuk," Dewi menjawab dengan ogah-ogahan. Nola berjalan masuk, ada belasan pelayan yang mengikuti di belakangnya, membawa berbagai kotak hadiah yang indah. Dewi menatap mereka sambil tertegun dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kalian lakukan?" "Nona Wiwi, ini hadiah yang Tuan siapkan untuk Anda." Nola tersenyum ramah sambil membuat isyarat tangan. Lalu para pelayan itu langsung berbaris di hadapan Dewi, membuka kotak perhiasan dan memperlihatkan semua hadiah itu di hadapannya. Dewi langsung bangkit dari sofa sambil membelokkan matanya dan menatap semua hadiah itu dengan antusias. Semua itu adalah perhiasan yang sangat mahal seperti kalung batu rubi, cincin batu safir, juga satu set kalung berlian dan yang lainnya. Dia menyentuh perhiasan itu satu persatu lalu bertanya dengan antusias, "Ini
Semua ini untukku. Tentu saja, ujar Nola sambil tersenyum. Tuan menyiapkan semua hadiah ini untuk Anda. Astaga, Dewi sangat gembira lalu berbisik, kalau sejak awal tahu dia begitu loyal, untuk apa aku melarikan diri? Hah? Nola tidak mendengar jelas perkataannya. Nona Wiwi, apa yang Anda katakan? Aku bilang, aku sangat suka. Sampaikan terima kasihku padanya. Dewi sudah tidak bisa berbicara jelas karena terlalu gembira. Segera letakkan semua hadiah ini. Jangan dipegang lagi. Sangat melelahkan. Baik, Nola memberi isyarat tangan. Setelah meletakkan perhiasan di atas ranjang, para pelayan pun mengundurkan diri dengan hormat. Nona Wiwi, biar aku bantu Anda merapikan diri, ujar Nola sambil tersenyum. Tuan sedang menunggu Anda untuk sarapan bersama. Tidak perlu, ujar Dewi buru-buru. Biar aku sendiri saja, kalian keluar saja. Baiklah kalau begitu, aku tunggu di luar.